Juventus dilaporkan tertarik mengamankan Milan Skriniar dari PSG. Namun sebelum mengamankan bek asal Slovakia tersebut, mereka ingin melepas Nicolo Fagioli ke tim lain guna menstabilkan keuangan tim. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Juventus mencoba melepas Fagioli guna menghimpun dana transfer. Juve sudah mematok valuasi di angka 25 juta euro bagi tim yang meminati jasa sang pemain. Sejauh ini belum ada progres terkait tim yang meminati jasanya, namun ada potensi penawaran yang dibuka tim peminat dalam beberapa bulan ke depan. Sang pemain diharapkan bisa menjadi penopang dana untuk aktivitas transfer Juventus. Atletico Madrid dikabarkan tengah dikalahkan Bayern Munchen dalam perburuan servis striker Lille, Jonathan David. Pemain internasional Kanada tersebut terbukti produktif di Ligue 1 yang membuat banyak klub berminat untuk merekrutnya. Ia telah menyerangkan 97 gol dalam 202 penampilannya. Namun ia dikabarkan ingin mencari tantangan baru di musim 2025-2026 mendatang. Lille telah menawarkan kontrak baru akan tetapi ditolak oleh sang pemain. Seperti dilansir Sky Sport, Bayern Munchen saat ini menjadi yang terdepan dalam perburuan servis striker 24 tahun tersebut dengan kesepakatan prakontrak. Timnas Inggris mencatatkan rekor kemenangan baru setelah menghancurkan Republik Irlandia 5-0 dalam laga terakhir Lee Carsley sebagai pelatih sementara. Kemenangan ini mencatatkan rekor baru bagi Inggris sebagai margin kemenangan terbesar dalam pertandingan yang tanpa gol di babak pertama. Sementara itu, momen ini menjadi pertama kalinya sejak 1930 di mana 4 pemain berbeda mencetak gol perdana mereka untuk Inggris dalam satu pertandingan. Sementara itu, setelah sukses mengantarkan Inggris kembali ke level tertinggi, pelatih Lee Carsley akan menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Thomas Tuchel. Barcelona puas dengan kinerja Inigo Martinez di jantung pertahanan tim. Potensi sang pemain menaikkan kontrak baru pun kian dekat. Dirinya akan segera menandatangani masa bakti anyar bersama Azulgrana. Di akhir 2024, Barcelona PD bisa mengunci kesepakatan untuk kontrak baru sang pemain. Sang pemain memang memegang peran krusial di bawah komando Hansi Flick di tengah cederanya Ronald Araujo. Duetnya dengan Pau Cubarsí di lini belakang terbilang cukup solid. Menurut laporan Vijahes, klub saat ini tengah mengupayakan kontrak baru untuk sang pemain. Manajemen Manchester City dikabarkan tengah meminta Pep Guardiola segera memutuskan terkait masa depannya di Etihad Stadium yang saat ini masih abu-abu. Setelah 9 tahun memimpin di Etihad dan memenangkan semua gelar, Guardiola belum memberikan kepastian apakah ia akan bertahan atau pergi. Menurut laporan Relvo, manajemen Manchester City berharap Guardiola memberikan keputusannya sebelum Boxing Day 26 Desember untuk memungkinkan klub merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik. Keputusan Guardiola akan menjadi kunci dalam menentukan langkah City di bursa musim panas mendatang. Barcelona dikabarkan siap menguangkan bek tengah Andreas Christensen pada tahun 2025 sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengumpulkan dana. Sport percaya bahwa kepergian dari Barcelona lebih mungkin terjadi pada musim panas, meskipun kepergian pada bulan Januari tetap menjadi rencana jika tawaran yang tepat datang. Kontrak Christensen berakhir pada 2026 dan perpanjangan kontrak tidak akan ditawarkan. Barcelona yakin mereka sudah memiliki cukup pelapis di lini pertahanan, di mana Eric Garcia dan Jules Koundé juga dapat bermain sebaik Sergi Dominguez yang berusia 19 tahun. Arsenal kembali diterpa kabar buruk terkait cedera pemain. Pasalnya, Leandro Trossard harus meninggalkan lapangan saat Belgia menghadapi Israel dalam laga UEFA Nation League. Meski belum ada kepastian terkait jenis cedera yang dialami Trossard, winger The Gunners tersebut tampak pincang saat digantikan. Sebelum ditarik keluar, Trossard terlihat enggan untuk bergabung dalam serangan yang menandakan adanya ketidaknyamanan fisik. Cedera Trossard ini menambah panjang daftar pemain Arsenal yang absen. Pada akhir pekan ini, The Gunners dijadwalkan menjamu Nottingham Forest di Emirates Stadium. Tottenham mengonfirmasi bahwa Wilson Odobert harus menjalani operasi hamstring yang membuat sang winger harus menepi lebih lama lagi. Winger Tottenham tersebut terancam absen lama setelah menjalani operasi hamstring. Odobert hanya menorehkan 5 penampilan untuk The Lily-Whites sejak bergabung dari Burnley di musim panas lalu. Akan tetapi ia tidak tampil lagi sejak mengalami cedera dan terancam menepi lebih lama lagi. Sementara itu, The Lily-Whites sedang mengevaluasi kondisi Mickey van de Ven jelang laga tandang ke Manchester City. Sebab sang defender juga harus absen karena cedera hamstring. Atletico Madrid dikabarkan siap ditinggalkan oleh defender veteran mereka Axel Witsel saat kontraknya habis di akhir musim mendatang. Situasi tersebut membuat tim besutan Diego Simeone semakin membutuhkan tambahan pemain di lini belakang mereka.
Seperti dilansir Relvo, Witsel hampir dipastikan akan hengkang dari Los Rojiblancos akhir musim nanti. Kontrak Witsel akan habis pada Juni mendatang dan pihak klub tidak ada rencana menawarkan kontrak baru padanya. Mengingat usianya yang semakin menua, ada keinginan klub untuk memboyong pemain yang lebih muda. Ronaldo Nazário kini tengah mempersiapkan diri untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Brasil, CBF. Posisi ini akan kosong pada Maret 2026 setelah masa jabatan presiden saat ini berakhir. Laporan dari Sport menyebutkan bahwa jika terpilih, Ronaldo berencana untuk menunjuk pelatih Manchester City Pep Guardiola sebagai pelatih kepala timnas Brazil. Guardiola berada pada tahun terakhir kontraknya di Etihad Stadium. Meskipun ada banyak spekulasi mengenai masa depannya, laporan terbaru mengindikasikan bahwa Guardiola akan menandatangani kontrak jangka pendek hingga musim panas 2026. Fulham dikabarkan bergabung dalam perburuan tanda tangan striker asal Brasil, Igor Jesus, yang saat ini bermain untuk Botafogo. Pemain berusia 23 tahun ini menarik perhatian banyak klub top Eropa berkat penampilannya yang mengesankan sejak bergabung dengan Botafogo pada Juli lalu. Menurut laporan TBR Football, Fulham kini turut bersaing untuk mendatangkan Jesus pada tahun 2025. Dengan banyaknya minat dari klub besar Eropa, Botafogo diyakini akan mematok harga sekitar 30 juta pound sterling untuk melepas pemain yang masih terikat kontrak hingga Desember 2027. Posisi penjaga gawang menjadi fokus utama Barcelona untuk musim mendatang meski situasinya lebih kompleks dari yang terlihat. Sebagaimana dilaporkan oleh Marca, Barcelona sedang mengevaluasi kemungkinan memperpanjang kontrak Wojciech Szczesny. Szczesny yang belum tampil sama sekali musim ini memiliki kontrak yang akan habis pada akhir musim. Kendati belum dimainkan, sikap Szczesny mendapatkan apresiasi dari klub. Jika situasi ini tidak berubah, Barcelona kemungkinan akan membuka pembicaraan dengan Szczesny terkait perpanjangan kontrak untuk 1 musim lagi. Juventus berencana mendatangkan penyerang Manchester United Joshua Zirkzee. Pemain asal Belanda itu mengalami kesulitan sejak kedatangannya di MU dari Bolonya pada musim panas lalu. La Repubblica mengatakan Juve ingin menjajaki kemungkinan untuk meminjam sang penyerang pada Januari. Manajer baru Manchester United Ruben Amorim dikabarkan bersedia mengizinkannya pergi. Pasalnya, ia tidak yakin dengan posisi penyerang muda itu dalam sistemnya di MU. Selain itu, banyak yang menilai mantan penyerang tengah Bolonya itu tidak cocok dengan Liga Inggris. Ansu Fati semakin menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan Barcelona pada 2025 mendatang. Terlebih ada kabar yang menyebutkan bahwa posisinya semakin tidak jelas dalam rencana pelatih Hansi Flick. Meskipun memiliki potensi besar, Fati belum bisa kembali ke level terbaiknya. Menurut laporan dari VCAHES, Sevilla muncul sebagai klub yang paling serius dalam memburu tanda tangan Fati pada 2025. Fati akan tetap menjadi bagian dari rencana tim selama beberapa bulan mendatang. Dengan demikian, peluang untuk menjualnya akan semakin besar, terutama jika kontribusinya dalam skuad tidak berkembang. Barcelona dikabarkan tertarik mendatangkan bintang muda Sporting Lisbon, Dario Hugo, yang saat ini tengah menjalani masa peminjaman di Las Palmas. Pemain berusia 19 tahun ini menunjukkan potensi luar biasa di tengah perjuangan timnya menghindari zona degradasi. Dilansir Mundo Deportivo, Barca awalnya tertarik untuk meminjam Hugo pada musim panas lalu dengan memasukkan opsi pembelian dalam kesepakatan. Namun Sporting menolak permintaan tersebut dan lebih memilih mengirim sang pemain ke Las Palmas. Kini Barca dikabarkan masih mempertimbangkan untuk kembali mengejar Hugo di musim panas mendatang. Arsenal dikabarkan sedang memantau situasi penyerang Juventus Dusan Vlahovic. Pemain asal Serbia tersebut tampil impresif musim ini dengan mencetak 9 gol dan 1 assist dalam 16 pertandingan. Namun, Juve dikabarkan kesulitan mencapai kesepakatan kontrak baru dengan striker andalan mereka. Menurut laporan Fabrizio Romano, Vlahovic dan perwakilannya kini mulai mencari opsi lain. Arsenal yang telah lama tertarik pada sang penyerang dikabarkan menjadi salah satu yang mengawasi perkembangan ini. Mikel Arteta disebut ingin memperkuat lini serangnya setelah gagal mendatangkan striker baru musim panas lalu. Federico Chiesa bergabung dengan Liverpool pada musim panas lalu, namun dia hanya sempat bermain 1 kali di Premier League. Hingga kini, Chiesa baru bermain selama 78 menit sejak bergabung. Ia terkendala oleh masalah kebugaran yang tak kunjung usai. Kini menurut laporan dari Tuttosport, Inter Milan berencana untuk mendatangkan Federico Chiesa dengan status pinjaman. Langkah ini muncul di tengah situasi sulit yang dialami Chiesa di Liverpool. Pasalnya, hingga kini ia belum bisa menunjukkan performa yang diharapkan sejak kedatangannya.
Ada kabar baru datang dari Manchester United. Pelatih mereka Ruben Amorim dikabarkan ingin memboyong sosok Ben Chilwell dari Chelsea untuk memperkuat timnya. Cult Offside melaporkan bahwa Amorim sangat membutuhkan bek kiri baru di bulan Januari 2025 nanti. Ini disebabkan ia tidak memiliki banyak pilihan di pos bek kiri mereka. Menurut laporan tersebut, salah satu bek kiri yang kini masuk dalam radar Amorim adalah Ben Chilwell. Ia dikabarkan menyukai karakteristik permainan Chilwell, sebab sang bek mampu membantu serangan dan juga membantu pertahanan dengan sama baiknya. Timnas Portugal berhadapan dengan Kroasia pada laga lanjutan UEFA Nations League. Bermain di Stadion Paul Selasa dini hari waktu Indonesia Barat, Portugal tampil lebih dominan sejak babak pertama dimulai. Mereka berhasil unggul lebih dulu di menit 33 melalui Joao Felix. Namun tuan rumah mampu menyamakan skor di menit 65 melalui Joško Gvardiol. Setelah itu tak ada gol tambahan tercipta dan skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Timnas Spanyol bertemu Swiss pada laga lanjutan UEFA Nations League. Laga ini digelar di Estadio de Tenerife Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol unggul lebih dulu melalui Yeremy Pino di menit 32. Swiss berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Joel Monteiro di menit 63. 5 menit kemudian Spanyol kembali unggul berkat gol yang dicetak Bryan Gil. Swiss kembali mencetak gol penyeimbang melalui penalti Andy Zakiri di menit 85. Pada akhirnya, penalti Brian Zaragoza di menit 90+3 memastikan kemenangan Spanyol dengan skor akhir 3-2.